Mari kita kulik cara pajak tidak pelik. 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 Halo kawan pajak Blitar semua, kembali lagi ya bergabung dengan kita di sini. Maaf ya sebelumnya ada kendala teknis nih Kak. Tapi sudah ini selesaikan, kita bisa bergabung lagi dengan kawan pajak Blitar semua. Mungkin kita ulangi sedikit ya Kak ya tadi ya. Tadi kan kita dapat himbauan supaya segera aktivasi akun Kortex nih Kak, kayak gitu ya. Terus boleh dijelaskan lagi Kak, tadi aktivasi akun Kortexnya itu gimana dan bedanya apa sama DJP online? Jadi aktivasi akun Kortex itu kan dari emailnya dulu tadi, dari dijen.pajak@pajak.go.id. Itu kan himbauan resmi ya Kak ya. Terus kalau sudah tahu itu resmi, maka segera saja untuk melakukan aktivasi akun Kortex. Nah, karena kan Kortex kan mulai berjalan di tahun ini 1 Januari kan, mulai 1 Januari. Nah, perbedaannya kalau di Kortex dengan DJP online, selain nama webnya juga beda, maka aksesnya pun juga beda. Kalau DJP online perlu EVIN, kalau Kortex sudah tidak lagi memerlukan EVIN. Jadi kawan pajak udah nggak perlu lagi nih datang ke KPP untuk aktivasi atau lupa EVIN. Terus dari sisi NPWP-nya nih Kak, ada perbedaan nggak penggunaan? Kalau sisi NPWP-nya ada perbedaan Kak. Jadi kalau untuk orang pribadi, dulu kan pakai NPWP-nya masih 15 digit, kalau sekarang NPWP 16 digit. Nah, NPWP 16 digit itu menggunakan NIK. Jadi untuk kawan pajak semua yang hafal NIK-nya, nah itu malah lebih memudahkan lagi. Terus kalau untuk NPWP badan, itu ditambah angka 0 di depan 15 digit. Jadi misalnya NPWP badannya 01234556, nah berarti ditambah angka 0 nih, 00123456 gitu. Selain itu, untuk pengurusan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang di Kortex, itu kalau untuk badan cukup dari login pengurusnya saja atau dengan NIK. Nah, nanti login pengurus itu bisa untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan untuk badannya. Jadi kalau misalnya badannya mau 1, mau 2, itu nanti akan bisa langsung connect lah gitulah. Langsung connect itu bahasanya impersonating kalau di Kortex begitu. Oke Kak. Jadi NPWP-nya sudah pakai NIK ya kalau orang pribadi, kalau badan ada 0 di depannya, diikuti yang NPWP 15 digitnya. Oke, kawan pajak kalau di aplikasinya nih Kak, ayo kita langsung mulai di aplikasinya aja ya Kak supaya lebih jelas nih. Kalau di aplikasinya gimana nih Kak untuk akses akun Kortex atau registrasi Kortexnya tadi? Saya yang jawab. Ya Kak Subi, boleh? Oke, Kak Fitri. Jadi untuk login Kortex ini dibagi. Bagi yang sudah memiliki akses DJP online dan bagi wajib pajak yang belum pernah mengakses DJP online. Nah, ini mau dijelasin yang mana dulu? Aduh, yang mana nih kawan pajak ya? Kita jelasin yang udah pernah punya akun DJP online dulu ya Kak ya? Oke, siap. Jadi gini, bagi yang sudah menggunakan atau sudah pernah login ke DJP online, maka sebenarnya bisa langsung login ke DJP online. Kalau misalnya tadi dijelaskan pakai NIK ya, NIK, maka
di Cortex di halaman awal ketika kita akses Cortex djp.pajak.go.id, di situ diminta NIK atau NPWP. Nah, masukkan kalau orang pribadi pakai NIK yang digunakan ketika login ke DJP Online ya NPWP-nya. Sudah nyambung ya harusnya ya? Nggak mungkin nggak ya? Nah, pakai NIK dimasukkan, kemudian passwordnya, masukkan password dari DJP Online juga, sama. Nggak berubah di situ. Nah, nanti kalau sudah seperti itu, sebenarnya ada, ditampilkan nggak ya ini? Ditampilkan kok, Kak. Oh, ditampilkan. Oke, kalau ditampilkan, berarti nanti di situ ini ya, di ID penggunanya masuk nik, terus kemudian masukkan passwordnya. Bener ya? Ini kita kalau dari halaman depan dulu nih, Kak. Dari halaman depan ya? Kalau halaman depan langsung bisa, lupa sandi juga. Sama sebenarnya, login pertama bisa, klik dulu, lupa sandi bisa. Nanti akan muncul seperti yang ditampilkan ya, sama operatornya. Nah, nanti di bagian ID pengguna itu silahkan diisi nik bagi orang pribadi atau NPWP 16 digit yang tadi NPWP waktu di DJP Online ditambahin 0 di depan ya, dan NPWP 16 digit. Nah, bagian tujuan konfirmasi dipilih salah satu saluran agar nanti link ubah passwordnya itu dikirim kemana kayak gitulah ya. Apakah melalui surat elektronik atau email ya bahasanya, email atau nomor gawai. Nomor gawai ini nomor HP maksudnya. Nah, nanti kalau misalnya memilih email, maka akan dikirimkan linknya melalui email. Jadi dipastikan emailnya itu bisa dibuka dulu, itu dulu. Dan dalam kondisi kalau biasanya pakai Gmail itu jangan sampai penuh kan, ada jatah 15 GB tuh. Kalau penuh biasanya nggak akan masuk emailnya, pastikan nggak penuh juga. Kalau ini email gratis ya, kalau nggak gratis kan lebih banyak. Lagi. Terus kemudian kalau kawan pajak memilih nomor gawai, maka akan dikirimkan link melalui SMS. Nah, SMS ini berarti mengharuskan ada Pulsa reguler. Iya, pulsa reguler ya, bukan data. Kalau data enggak ada ya. Karena SMS harus menggunakan pulsa minimal Rp500 lah. Kayaknya nggak ada yang isi pulsa 500. 10.000 biasanya. 10.000 nanti itu akan bisa. Dan baru akan masuk kalau sudah ada pulsanya. Kalau nggak ada pulsanya nggak akan masuk. Nah, seperti itu. Nah, inisial tujuan konfirmasi baik email atau nomor HP kalau kita sudah pilih tadi itu akan muncul. Akan muncul tapi sebagian muncul satu huruf atau satu kata, satu huruf atau satu angka ya. Lainnya titik-titik, huruf lagi, angka lagi, titik-titik. Nah, seperti itu harus diisi lagi. Maksudnya harus diketik ulang. Nah, diketik ulang, pastikan kalau misalnya dia huruf besar ya huruf besar semua, huruf kecil semua. Nah, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah, nanti silakan masukkan captcha atau angka acak yang muncul di bawahnya. Nanti setelah itu centang pernyataan dan terakhir silahkan klik kirim. Nah, kalau kawan pajak berhasil, nanti akan muncul notifikasi, akan muncul informasi reset password sukses ya. Seperti di gambar yang ditunjukkan oleh operator. Nah, jika sudah, maka nanti melalui emailnya kawan pajak akan mendapatkan email yang judulnya itu pengaturan ulang kata sandi portal wajib pajak. Seperti itu kurang lebih ya. Dan untuk pengirimnya itu no-reply@pajak.go.id. Pastikan ini juga. Jadi di awal tadi yang diingatkan, jangan sampai membuka link yang kita nggak kenal alamatnya dari siapa, pengirimnya siapa. Kalau sudah dipastikan @pajak.go.id, insya Allah pastilah ya, pasti benar. Email resmi kita. Gitu. Jadi kalau selain itu hati-hati, makanya perhatikan siapa pengirimnya. Nah, untuk kawan pajak jika memilih SMS ya, maka nanti akan mendapatkan SMS dari namanya ya, DJP gitu ya. Namanya DJP. Nanti kalau sudah silakan buka, klik tersebut yang muncul, klik link yang muncul, terus kemudian reset passwordnya. Reset passwordnya itu nanti akan menuju ke halaman change password Cortex seperti itu. Nah, ketentuannya ada. Kalau kemarin DJP Online membuat passwordnya kan bebas ya. Mau berapa angka, mau isi huruf semua, angka semua, kecil semua, besar semua, campur, bebas. Kalau sekarang Cortex enggak. Kenapa? Ini alasannya keamanan sebenarnya. Agar kawan pajak, karena ini kan semua di Cortex itu dibuka ya data. Betul. Jadi nggak boleh
nggak boleh istilahnya kita sembarangan gitu ya. Iya, benar. Passwordnya gampang dibuka orang itu sebisa mungkin dijaga sendiri karena tanggung jawab keamanan data kita itu ada Ya, kita sendiri. datanya lebih terbuka ya kak ya, berarti Lebih daripada terbuka. DJP Kita, online. kita tahu kita sudah lapor atau belum, kita sudah bayar atau belum, ada denda atau enggak, bahkan data detail kita itu muncul. Iya. Makanya kawan pajak mohon untuk dijaga sendiri passwordnya, dijaga jangan sampai gampang-gampang ngasih ke orang gitu, apalagi yang tidak dipercaya. Betul. Kecuali kalau memang ke orang yang dipercaya monggo aja, enggak masalah. Tapi tanggung jawab tetap ada di kawan pajak sendiri. Nah, ketentuannya gimana? Pertama, minimal itu 8 digit. Nah, yang kedua, minimal ada 1 huruf kapital. Yang ketiga, minimal terdapat 1 angka. Yang keempat ya, minimal terdapat 1 karakter khusus atau tanda baca. Misalnya kayak tanda bintang, tanda pagar, tanda @ ya. @ itu bacanya gimana? Oh, @ gitu ya. Terus bisa Tanda juga seru, tanda seru. tanda seru bisa, tanda tanya bisa. Tapi ada beberapa tanda yang nggak bisa seperti titik itu kayaknya nggak bisa ya. Nggak bisa. Terus garis bawah nggak bisa. Underscore, Bang? Underscore nggak bisa. Terus tanda sambung itu nggak bisa. Itu yang kita ketahui. Nanti kalau memang nggak bisa silakan diganti tanda-tanda itu. Nah, terus kemudian itu yang pertama, diisi dulu passwordnya yang baru, terus kemudian jangan lupa confirm password yang kedua. Masukkan sama persis, tapi kan nggak bisa terbaca ya. Jadi monggo nanti diingat-ingat sendiri. Sudah diketik, nanti di bawah kalau diisinya nggak sama, merah misalnya, oh berarti itu nggak sama. Silakan ketik ulang lagi, pastikan sama. Kalau sudah dikonfirm passwordnya, terus kemudian, nah ini kalau orang pribadi itu ada passphrase diminta. Kalau badan, enggak. Nah, dari kalau orang pribadi nanti masukkan passphrase-nya. Nah, passphrase-nya gimana? Ketentuannya sama persis dengan password. Apakah boleh sama dengan password? Boleh. Apakah boleh beda? Boleh. Penting sama ketentuannya. Nah, ini passphrase ini kemungkinan nanti karena pertama kali biasanya belum dipakai ya. Nanti tetap butuh passphrase lagi, membuat passphrase lagi setelah bisa login ya. Nah, setelah itu dikonfirm juga 2 kali, jadi 2 kali password, 2 kali passphrase, baru kemudian masukkan captcha dan save atau simpan. Nah, jika berhasil, maka akan muncul password change successfully. Nah, kalau sudah, kawan pajak nanti misalnya sudah berhasil, maka bisa login langsung menggunakan kalau OP orang pribadi menggunakan NIK-nya, masukkan langsung ke login yang Cortex djp.pajak.go.id, masukkan nick terus password yang baru. Ya, yang tadi yang dibuat ya? Ya, yang tadi barusan dibuat berhasil. Kalau berhasil ya, kalau nggak berhasil nggak akan bisa. Oke, Kak. Nah, kalau sudah, nanti kata sandi itu kita masukkan langsung login. Di halaman dekat login. Langsung nanti istilahnya semuanya akan terbuka, apa yang mau kita buka bisa buka. Oke. Jadi tadi Kak, kalau kawan pajak udah pernah akses akun DJP online, itu bisa langsung ubah kata sandi ya. Di Langsung halaman bisa. depan Cortex, kawan pajak itu ada menu lupa kata sandi, diklik, nanti pilih salah satu untuk tujuan konfirmasi. Nah di situ Kak, itu kan tujuan konfirmasinya otomatis muncul ya Kak. Nah kalau misalnya nih tujuan konfirmasinya itu munculnya dari mana Kak datanya? Oh iya, tadi belum dijelaskan ya. Loh, tadi kenapa yang DJP online bisa langsung login ya? Karena sebenarnya Cortex kan mengambil data yang ada di DJP online. Per kalau nggak salah tanggal 24 Desember atau tanggal berapa, akhir-akhir tahun 2024 kemarin, semua data dari DJP online itu dipindahkan ke Cortex untuk kemudian setiap kawan pajak yang sudah punya akun di DJP online agar bisa masuk ke Cortex menggunakan datanya. Data awalnya apa? Ya, NPWP atau NIK itu tadi, kemudian passwordnya, email, dan nomor HP. Ini dulu yang penting. Karena ini sebagai langkah awal untuk mengakses ke Cortex-nya sendiri. Jadi ini kayak yang dulu itu ya, seluruh pemadanan NPWP NIK itu ya kan? Nah, itu dia. Nah, Bagi siapa yang belum pernah pemadanan, ya harus daftar. pemadanan dulu ya. Oke. Nah itu kan kawan pajak mungkin ada nih yang cuma setahun sekali nih Kak akses akun DJP online-nya, atau mungkin belum pemadanan. Misalnya nih Kak lupa, itu gimana Kak? Apa yang lupa ini? Email sama nomor handphonenya lupa. Oke, kalau misalnya kasusnya lupa, maka sebenarnya ada lupa atau nggak cocok ya? Iya, lupa Atau cocok. emailnya ingat tapi lupa passwordnya, atau
ya emailnya siapa yang buat nggak tahu sudah gitu ya. Nah, nanti akan muncul error pastinya kan kalau misalnya ada tidak cocokan. Misalnya kita tadi sudah masukkan NIK-nya atau NPWP-nya sudah benar, kemudian kita klik email atau nomor gawai tadi di bawah kok ini nggak kenal. Ini emailnya siapa atau nomornya siapa. Nah, seperti itu akan muncul ketidakcocokan. Kita paksa misal kita pakai email yang saya baru buat kemarin misalnya, atau yang aktif ternyata nggak cocok, itu nanti akan ada notifikasi error. Nah, pastikan kalau sudah mencoba keduanya nih, nomor HP atau emailnya itu nggak cocok, atau salah satunya misal nggak cocok, tapi kalau satunya masih ingat, oke masih bisa lanjut ya. Emailnya aja cukup. Nomor HP aja cukup, nggak harus dua-duanya, salah satu saja. Nah, tapi kalau sudah muncul dan kemudian inisialnya ini mohon diperhatikan ya penulisannya. Tadi kan disampaikan kalau kapital. Kalau misalnya kecil ya kecil, itu untuk emailnya ya. Karena ternyata kadang di data DJP online kita kemarin ada yang emailnya itu diinput dengan huruf kapital semua. Nah, itu ya harus sesuai persis dengan yang ada di contohnya itu. Ketika klik gawai atau nomor email tadi, kalau nggak cocok dia akan error juga. Nanti bisa dicoba ya mungkin ya Kak ya. Tapi kalau memang dua-duanya sudah tidak bisa diakses, misalnya nomor HP-nya jadi nggak kenal atau sudah mati, terus kemudian emailnya ini sudah nggak aktif atau lama nggak diakses sehingga lupa passwordnya, atau waktu itu ngawur aja lah, kan di JP Online boleh ya waktu itu ngawur emailnya diisi apa gitu. Nah, itu kalau sudah seperti itu ya sudah, itu tidak bisa diakses. Maka solusinya gimana? Wajib aja harus datang ke KPP. Datang ke KPP membawa identitas diri, kemudian mengisi form perubahan data. Gitu. Nanti jadi teman-teman yang ada di TPT yang akan nanti membantu merubah data email dan nomor HP-nya, gitu. Kak, kalau rumah saya di Belimbing bisa di KPP 2KP nggak Kak? Oh bisa, tentu saja. Berarti bisa di KPP atau bahkan tidak harus di KPP sini. Misalnya nih kawan pajak ada yang terdaftar di sini sebenarnya, tapi saya mau merubah data gimana nih? Boleh di KPP di mana? Saya misalnya saya lagi di Surabaya Kak. Boleh. Berarti bisa ya Kak? Boleh di KPP mana saja ya? Bisa. Memudahkan saja ya Kak? Iya. Nah, terus tadi Kak, kalau misalnya salah satu bisa diakses, berarti nanti akses dulu ya pakai yang salah satu email atau Iya. handphonenya. Kalau misalnya cuma ingat emailnya, nomor HP-nya nggak kenal atau waktu itu sudah mati, ya sudah, penting login dulu, sudah punya akses ke DJP, ke Cortex, maka nanti kalau sudah login di situ ada menu perubahan data. Nah, kalau sudah bisa melakukan perubahan data enak. Jadinya nanti misalnya HP-nya nggak kenal, udah dihapus saja, tapi nanti tetap butuh verifikasi. Verifikasinya tetap butuh pulsa juga. Gitu. Jadi pentingnya kontak lah ya antara DJP dengan kawan pajak semuanya, biar agar kita ketika mengirim misalnya notifikasi, kita kirim konfirmasi atau kita kirim himbauan, bahkan kalau misalnya ada yang perlu kita informasikan segera ke WP itu nyampe tepat gitu, nggak salah alamat. Kalau salah alamat repot ya. Oke, jadi tadi ya kawan pajak, kalau misalnya kawan pajak mengenali salah satu tujuan konfirmasi, emailnya kenal, tapi nomor handphonenya tidak kenal, atau sebaliknya ya, nomor handphonenya kenal tapi emailnya tidak kenal, itu masih bisa kok untuk melakukan reset password sampai berhasil login dulu. Benar. Nanti setelah berhasil login, baru kawan pajak ubah waktu sudah akses akun Cortex-nya ya. Oke, nah di sini tadi sudah ya untuk ya akses akun Cortex bagi kawan pajak yang sudah pernah nih sebelumnya punya akun DJP online. Sekarang kita lanjut nih Kak, kalau belum pernah akses DJP online itu gimana Kak Dia? Nah, kalau belum pernah akses DJP online itu perlu dilihat dulu, yaitu NPWP-nya terdaftar tahun ini atau tahun sebelum 2025. Nah, kalau untuk yang terdaftar di tahun 2025, berarti kan seharusnya sudah daftarnya udah pakai Cortex. Benar. djp.pajak.go.id ya pastinya ya. Iya. Berarti langsung ya kalau 2025 langsung ada akunnya ya. Langsung ada akunnya. Jadi nanti dicek aja kalau sudah daftar di Cortex, nanti tinggal aja cek di email. Di situ ada namanya kode aktivasi akun ya, namanya kode aktivasi akun. Nah, kode aktivasi akun itu isinya file PDF ya, itu kayak surat lah. Nah, namanya surat aktivasi akun wajib pajak namanya. Itu isinya ada nomor NPWP,
terus namanya sama passwordnya. Tapi passwordnya ini kan tergenerate otomatis dari sistem, jadi acak gitu loh. Acak. Nah, nanti bisa digunakan itu dulu, yang acak itu bisa digunakan dulu untuk login di Cortex djp.pajak.go.id. Nah, login tuh, sudah login kan, pakai NPP sama password, ketik ulang captcha, terus login. Nah, mungkin ada yang ketika login suruh langsung ganti password, ada juga yang tidak. Nah, nanti kalau yang bisa langsung ganti password, silakan diubah passwordnya gitu. Oke, jadi kalau kawan pajak baru mendaftarkan NPWP tahun 2025, itu nanti sudah langsung dapat kawan pajak namanya surat penerbitan akun wajib pajak. Ada contohnya di atas. Nah, itu nanti akan berisi NPWP, nama, dan password akun. Nah, untuk di password akunnya itu tergenerate panjang ya. Panjang dan banget, acak. Dan sulit dihafal. Iya. Pernah loh kemarin kita di TPT ada WP yang menunjukkan surat seperti itu, PDF-nya, terus dia ketik sendiri sampai 3 kali. Oh, mungkin anggota Clash of Champion kali ya. Karena sudah mentok ya, Iya. Pak ini nggak bisa gimana? Ya sudah, langsung aja ganti password itu. Awalnya memang maunya pakai itu, gitu. Ternyata Hafal, luar biasa. Enggak, itu nggak ngapalin, dilihat sambil diketik. Oh gitu. Iya, kan besar, kecil, angka, huruf itu Iya, acak acak. semua, benar-benar Semua. acak. Benar-benar acak. Dan harus sesuai ya Kak, besar kecilnya, kapitalnya, atau huruf kecil harus sesuai dengan yang tergenerate. Iya. Oke, nah ini kalau misalnya nih Kak, kawan pajak terdaftarnya udah dari lama nih 2024, tapi belum pernah nih akun DJP online, belum pernah punya akses. Nah itu gimana Kak untuk akses akun Cortex-nya? Nah, untuk wajib pajak yang terdaftar NPP-nya sebelum tahun 2025 dan belum pernah akses DJP online, maka perlu melakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Nah, jadi kalau akses Cortex djp.pajak.go.id itu ada pilihannya lupa kata sandi, terdaftar di sini. Yang paling bawah itu namanya aktivasi akun. Nah, di aktivasi akun nanti diklik aja di situ. Nah, diklik nanti menuju laman permintaan akses digital. Ada fotonya ya? Iya, ada fotonya. Nah, terus nanti langsung aja kawan pajak semua centang pada pertanyaan nomor 3. Apakah wajib pajak sudah terdaftar? Ya sudah dong, kan sudah di dalam gambar. Biasanya sudah daftar ya. Ya, itu benar. Tapi kalau misalnya nggak yakin nih, sebenarnya bisa dicek untuk NIK atau NPP-nya, NIK ya lebih tepatnya NIK itu di bagian daftar di sini. Nanti daftar di sini, pilih orang pribadi, lalu bisa klik yang sudah memiliki NIK, hanya registrasi, nanti masukkan NIK-nya di situ. Kalau sudah terduplikasi, berarti sebenarnya sudah terdaftar itu. Nah, terus lanjut lagi ya, tadi kan contreng apakah wajib pajak sudah terdaftar. Nah, sudah terdaftar, silakan dicentang, lalu scroll ke pemilihan wajib pajak itu dicari dulu. Nanti ketika masukkan NIK atau nomor NPP, ketika klik cari dia langsung muncul otomatis namanya gitu. Langsung misalnya ya, nggak lengkap tapi ya. Lalu scroll bagian detail, nanti ngisi email dan nomor telepon terdaftar yang ada di sistem Direktorat Jenderal Pajak begitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah sesuai ada contreng hijaunya itu. Ada contreng hijaunya. Kalau nggak sesuai berarti peng. Nah, terus yang untuk orang pribadi perlu foto nih. Wah, foto dulu. Set, jedek. Nah, sudah foto cukup dari kepala sampai dengan bahu. Nah, itu Muka sebenarnya lebihnya. Muka Sebenarnya. Muka. Muka. Ya kayak KTP gitu lah. Iya. Kayak KTP. Terus nanti sudah difoto ada tulisnya validasi data. Sudah validasi data, klik contreng pernyataan lalu di submit. Nah, kalau sudah submit, balik lagi cek ke email. Jadi cek ke email nanti dapat lagi seperti yang tadi. Surat aktivasi akun wajib pajak. Sama seperti baru daftar NPWP 2025. Sama seperti daftar 2025 nanti dapat surat aktivasi akun wajib pajak isinya NPWP, nama sama password yang tergenerate otomatis tadi panjang, tinggal dimasukkan NPP-nya, kalau pribadi pakai NIK, lalu password yang tergenerate itu tadi. Nah, begitu. Terus Kak, tadi kan memasukkan email sama nomor handphone ya, itu harus dua-duanya betul atau gimana Kak kalau yang aktivasi akun ini? Oh iya, harus benar. Kadangkala dulu yang daftar dulu tuh pakai kode negara plus 62 itu
perlu perubahan data dulu. Oke. Nah, perlu perubahan data dulu ya ke KPP atau KP2KP terdekat. Oke. Terus emailnya sama Kak, harus ada kalau nggak bisa kecil dicoba kapital kayak gitu ya? Ya kalau nggak bisa kecil nanti coba kapital semua. Kalau enggak ya misalnya dua-duanya masalah nih, coba yang depannya aja yang kapital. Kalau misalnya salah, kemungkinan besar berbeda dengan yang terdaftar di DCP. Nah, kalau seperti itu gimana Kak? Kalau misalnya kita nggak tahu nih, kan tadi nggak pernah punya akses ke DJP online, nggak pernah akses. Terus kemudian kita tahu emailnya kita apa? Mungkin bisa ke KPP ya nanti kan KPP kan atau KP2KP kan punya ini ya, punya layanan BA ya, nanti bisa konsultasi. Mungkin kan bisa jadi ya satu orang atau salah satu pengurus itu punya emailnya macam-macam. Kayak saya ini, saya punya email ada 3 ya, saya 4. Oh iya. Sama ini sih, ada kan beberapa kadang kawan pajak itu mereka tidak tahu kalau ternyata NIK mereka itu sudah terdaftar NPWP, khususnya untuk yang misalnya daftar apa namanya secara waktu itu kan masih diizinkan daftar massal ya namanya, massal ke KPP oleh perusahaannya, atau kadang ada beberapa kawan pajak yang dia itu didaftarkan oleh pihak ketiga yang mungkin itu karena ada kerjasama sehingga mereka nggak tahu nih datanya apa seperti itu. Itu kan sebenarnya yang rawan tidak tahu mereka emailnya apa, nomor HP-nya berapa, itu kan yang seperti itu. Iya benar. Ya makanya itu tadi Kak. Jadi kalau misalnya seperti itu, mending ke KPP aja atau ke KP2KP terdekat. Nanti sekalian dirubah datanya yang milik pribadi. Jadi kan tetap gitu ya. Amannya kan seperti itu. Sebenarnya kan ketika tidak cocok itu kan malah justru orang tidak bisa masuk kan ke datanya itu kan kortek kan lebih privasi. Harusnya ya. Privasi itu. Oke. Jadi kalau untuk diaktifasi akun ini berarti kedua datanya harus sesuai ya Kak. Kalau untuk email nanti kalau dicoba kecil nggak bisa, dicoba kapital. Kalau tetap nggak bisa harus perubahan data dulu. Iya, kita mau perubahan data ke KPP atau KPP nanti. Untuk yang nomor handphone harus pakai kode yang tanpa kode negara, tanpa plus 62 ya Kak? Iya, tanpa Warga plus 62. Harus dimulai dari 0. Kalau nggak salah ada keterangan di bawahnya isiannya itu. Iya. Harus dimulai dengan 0 maksimal minimal 12 maksimal 15 atau minimal ya? Ya. Minimal 9 digit, 10 digit gitu. Minimal itu adalah nomor handphone, bukan nomor telepon ya. Gitu. Bukan nomor telepon yang bisa umum. Oke. Yang bisa maksimal menerima 15. SMS gitu ya. Maksimal 15 digit. Maksimal 15 digit ya. Oke. Nah, nanti Kak, kalau tadi ya kawan pajak baru saja terdaftar, sudah dapat surat penerbitan akun tadi ya, aktivasi akun tadi, atau wajib pajak yang terdaftar NPWP-nya sebelum 2025 tetapi sudah aktivasi akun ini, nanti kan dapat tadi ya PDF. Nah, ini kalau mau diganti, proses gantinya sama seperti yang sudah punya DJP online tadi. Kalau yang barusan tadi masuk ya, kok nggak langsung suruh ganti toh? Itu perlu masuk ke akun konteksnya dulu. Nah, yang dirubah kan untuk yang orang pribadi, NIK itu kan ada 2, yaitu kode otorisasi sama passwordnya. Kalau yang untuk kode otorisasi, nanti bisa klik di portal saya, masuk kode otorisasi. Nah, di kode otorisasi nanti bisa masuk ke situ, di scroll tuh bawah tuh. Pilih yang KUDJP. KUDJP tinggal masukkan passphrase-nya. Tinggal masukkan passphrase, confirm passphrase, lalu contreng di pernyataan. Lalu untuk ubah kata sandinya, namanya masuk ke manajemen akses. Manajemen akses, ubah kata sandi. Nah, manajemen akses, ubah kata sandi, masukkan password yang lama dulu. Yang lama itu yang ada di suratnya itu sebenarnya. Yang ada di suratnya, terus tinggal masukkan kata sandi yang baru. Yang 8 karakter itu tadi. Sebenarnya sama ketentuannya 8 karakter, 1 kapital, 1 angka sama 1 karakter spesial. Tapi nggak boleh kapital semua ya itu. Kok 1 kapital semua nggak bisa. Tetap harus ada yang kan minimal kapital 1, minimal huruf kecil 1. Nah, tadi kan dijelaskan ya secara singkat kode otorisasi atau sertifikat elektronik itu ya Kak. Ini boleh nggak sih dijelaskan lebih lanjut lagi maksudnya itu untuk apa sih nantinya kode otorisasi dan sertifikat elektronik itu Kak Subi? Oke, saya. Jadi gini Kak, kalau wajib pajak melakukan permohonan atau pelaporan misalnya, itu kan ada penandatangan dokumen. Nah, kode otorisasi ya kita bicaranya.
Nah, sekarang tanda tangan tersebut sudah pakai yang namanya kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Nah, jadi wajib pajak harus menetapkan dulu nih tanda tangannya atau kode otorisasinya ya. Nah, di sini kan nanti kalau kita membuat permohonan kode otorisasi yang tadi dijelaskan Mas Dior ada di menu portal saya, terus permohonan kode otorisasi DJP. Nah, begitu kita klik itu nanti akan masuk ke menu yang sebenarnya itu permohonan, tapi semuanya sudah terisi otomatis. Tinggal nanti kita pilih. Ini kita pilih ada kode otorisasi DJP, ada preview ID, ada Vinotex, ada signature ya. Nah, ini boleh dipilih. Kalau kawan pajak sudah punya nih yang berbayar seperti preview ID atau Vinotex atau signature, itu boleh pilih aja itu. Nanti terus kemudian kan masukkan passwordnya sesuai dengan yang disediakan di sana. Ya. Nah, kalau kawan pajak memilih kode otorisasi ini tidak berbayar, gratis gitu. Tapi mau pakai yang mana bebas, karena emang ini keempatnya ini sudah diakui ya. Nah, diakui oleh aturan dan boleh digunakan. Nah, kawan pajak boleh milih aja. Misalnya yang sebagian besar ketika memang ada kawan pajak yang memiliki preview ID tetap ingin menggunakan kode otorisasi. Nah, masalahnya. Nah, kalau memang tidak punya yang lain, apalagi ya, mau nggak mau harus pakai kode otorisasi. Nah, setelah itu kalau kita pilih kode otorisasi, kawan pajak harus menentukan passphrase-nya. Nah, passphrase tadi kan di awal sudah ya, saya jelaskan tadi. Waktu kita mau lupa tadi, ya, lupa password tadi, kita disuruh ngisi passwordnya yang 8 karakter, terus diisi passphrase-nya juga 8 karakter, boleh sama boleh beda. Nah, ini di sini juga sama nanti kan diisikan passphrase. Tadi kan passphrase, ini passphrase. Apakah boleh sama? Boleh. Tapi nanti ketika yang digunakan adalah yang di sini tadi, ketika kita minta kode otorisasi. Nanti monggo aja diisi ketentuannya sama, 8 digit, minimal 1 kapital, minimal 1 huruf kecil, minimal 1 angka, minimal 1 karakter khusus. Nah, setelah berhasil, itu nanti akan ada sebenarnya email dikirim ke emailnya kawan pajak semua. Pemberitahuan gitu. Pemberitahuan aja, bukti permohonan, bukti penerimaan surat plus 1 pemberitahuan bahwa pembuatan passphrase berhasil. Seperti itu. Jadi nanti di sini kawan pajak kalau mau melakukan permohonan ya kayak lewat konteks, misalnya permohonan yang perlu tanda tangan, itu harus menggunakan passphrase dulu ya. Nah, passphrase ini cuma ada di orang pribadi ya Kak? Iya benar. Karena kan ya namanya tanda tangan kan perusahaan nggak bisa ya tanda tangan. Kalau dulu di DJP online kan ada tuh sertifikat digital untuk perusahaan. Nah, sekarang nggak ada lagi, tidak ada sertifikat sertifikat digital untuk perusahaan. Yang ada adalah sertifikat untuk pribadi atau passphrase tadi digunakan untuk mewakili posisinya, mewakili badan atau perusahaan atau lembaga yang dia pimpin. Gitu. Jadi lebih ringkas ya? Sebenarnya gitu. Makanya kalau saya sering sampaikan ke kawan pajak itu, ya sebenarnya kan kalau kita sama kayak kalau kita menghadap ke pengadilan, kan bukan badan usaha atau perusahaan yang datang, tapi yang mewakili gitu. Entah pengurusnya, entah kuasa hukumnya, kayak gitu. Jadi ya itulah yang menghadap ya tetap orangnya kan. Nah, seperti itu. Yang tadi disebutkan sama Mas Dior, impersonate ya namanya. Impersonating. Bahasanya impersonating. Iya. Oke, nih Kak, wah penjelasannya detail sekali ya kawan pajak semua. Ini kita coba lihat kolom komentar dulu ya, apakah ada kawan pajak yang mau bertanya nih Kak. Sudah ada 1 pertanyaan, boleh kawan pajak lain kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung nih ada 2 narasumber kita nih yang sangat bisa menjelaskan Kortex saat ini ya. Sudah masternya. Dari Kak Intania DN_. Kak, saya coba aktivasi akun Kortex, kok muncul tanda silang pas bagian nomor handphonenya. Gimana Kak? Sudah Mas Dior? Oke. Oh ya, Mas Dior aja. Terima kasih Kak Intania. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Tadi terkait dengan aktivasi dan nomor HP-nya ada tanda X atau tanda pink ya. Berarti itu perlu ke KPP atau KP2KP terdekat untuk melakukan perubahan data. Perubahan data yang dimaksud adalah perubahan data orang pribadi. Nah, nanti untuk lampirannya apa saja sih ketika mau ke KPP, ini aku mau perubahan data, nomor HP-nya
tidak cocok di Kortek. Nah, nanti perlu membawa fotokopi KTP, gitu ya. Fotokopi KTP nanti ngisi di formulirnya nomor handphone yang terbaru. Nah, setelah diinput di loket namanya TPT ya, kalau di KTP itu namanya loket TPT. Setelah diinput di loket TPT, maka dilakukan perubahan data ke nomor HP yang baru. Setelah itu Kak Intania dapat memasukkan nomor handphone yang baru ke dalam Kortek untuk aktivasi. Jadi nanti sekalian dapat surat aktivasi akun, nanti Kak Intania bisa login di kortex.djp.pajak.go.id gitu ya. Ya, pesan sponsor tambahan. Kalau mengajukan ke KPP, apapun permohonannya itu tidak ada biayanya. Benar. Kalau kesulitan misalnya saya enggak lupa bawa fotokopi, itu gimana? Ya, nanti silakan, kita akan bantu di TPT untuk kita kopikan dan itu tetap tidak berbayar. Betul. Ya, untuk tidak berbayar. Jangan apa ya namanya? Jangan berat hati lah untuk minta tolong kita nanti dengan urusan perpajakan itu. Nanti minta tolong aja untuk fotokopi. Iya. Kan minta tolong sekalian difotokopikan, nah, dia kan boleh. 100 lembar. Kalau 100 lembar gimana ya? Satu aja ya Kak ya. Oke. Kak Intania tadi ya Kak Intania kan tanya, sudah terjawab belum Kak di sini? Jadi nanti Kakak kalau misalnya masih silang, udah nggak diketahui nomornya tadi ya, udah tanpa kode negara, ternyata tetap nggak bisa, masih silang, silahkan Kak datang di KPP, kami akan dengan tangan terbuka ya Kak membantu Kakak untuk melakukan perubahan data supaya Kakak bisa segera nih akses akun Korteksnya. Tadi juga pesan sponsor ya, akhir-akhir ini banyak yang mengalami ini ya Kak, penipuan. Jadi jangan sampai ini Kak percaya gitu dengan link-link yang bukan dari @pajak.go.id ya Kak. Ya. Sekalian izin menginformasikan ya kawan pajak semua ya, yang dapat link di email yang bukan dari pajak itu harus berhati-hati ya, sama yang WA ngaku-ngaku orang pajak. Itu hati-hati ya. Dapat ini himbauan ya. Bahan peringatan, segera dibayar. Segera aktivasi, bayar pakai metre gitu. Suruh install aplikasi. Nah, ketika mendapatkan WA seperti itu, jangan melakukan install aplikasinya. Terus jangan pernah melakukan transfer atau transaksi dengan nomor tersebut. Jadi kalau misalnya disuruh nih, kita nggak pernah minta kok suruh ganti 12.000, enggak. Kita nggak pernah minta seperti itu. Ya. Terutama ini sebenarnya yang paling gampang kita deteksi, mungkin kawan pajak yang saat ini perhatikan ya, ikut mendengarkan, terutama ketika mendapatkan WA. WA dan di situ menyebutkan nama Anda ini, data NIB-nya ini, NPWP ini, NIK-nya ini, alamat rumahnya ini, perusahaan ini, semua disebutkan detail. Dipastikan itu bukan dari KPP, bukan dari DJP. Karena kalau kita menyurati itu yang pertama nggak akan mungkin lewat WA, benar. Tidak mungkin, kecuali hanya sekedar konfirmasi ya mungkin. Apakah benar ini? Ya gitu ya. Karena kita konfirmasi dulu nih. Pasti konfirmasi dulu. Orangnya kan gitu. Dan kita nggak akan langsung tiba-tiba ngasih semua data. Wah itu ciri-ciri penipuan pertama itu. Dan itu paling mudah sebenarnya di apa ya? Jadi tanda ini nggak mungkin resmi gitu. Karena kita sendiri ada aturan untuk tidak menyebar data atau identitas. Ya, kita ada SOP-nya ya, gitu ya. Jadi kita nggak mungkin langsung buka datanya semuanya gitu, enggak. Jadi hati-hati akan pajak semuanya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi Kak. Tadi ya Kak Intania, ini lanjutannya nih Kak sepertinya. Kalau mau perubahan data ke kantor pajak bawa apa aja nih Kak? Oke. Baik. Maaf, ini beda akun tapi maaf. Dari Orange Juice 0805. Halo Kak. Oke, halo Kak Orange Juice. Orange Juice 0805. Ya, jadi perubahan data. Nah, perubahan data itu ada dua ya. Tadi kan untuk Kortex kan ada untuk badan sama orang pribadi. Nah, untuk orang pribadi tadi kan lampirannya tuh fotokopi KTP ya sebenarnya ya. Nah, lalu kalau untuk badan itu perlu fotokopi akte pendirian, lalu akte perubahan terakhir, sama fotokopi KTP salah satu pengurus. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya pengurusnya ganti semua ya berarti masukkan juga untuk fotokopi KTP pengurus terbaru itu sekalian untuk perubahan. Gitu. Kalau mau perubahan email sama nomor handphone Kak, nah itu juga sama. Oke. Syaratnya sama, cuma ya nanti perlu
masukkan email sama nomor handphone yang baru. Yang aktif ya Kak ya? Pastikan punya ketika ke KPP gitu ya? Lampirannya yang wajib itu yaitu fotokopi akte pendirian, fotokopi akte perubahan terakhir, sama fotokopi KTP salah satu pengurus kalau misalnya cuma lupa email sama nomor karyawan. Kemudian, oh ya ada formulir ya Kak ya? Fotokopi AHU juga iya ya, fotokopi AHU ya. Biasanya AHU itu biasanya kalau dulu sebelum yang apa DJP online yang benar-benar datanya benar-benar komplit itu belum, kadang AHU-nya belum masuk. Nah itu nanti biasanya diminta untuk AHU. Jadi fotokopi AHU juga ya sekalian melengkapi datanya begitu kan. Oh iya. Oh terus ini Kak, kalau untuk orang pribadi sebaiknya membawa ini ya Kak, data-data di kakak, soalnya biasanya orang pribadi ada yang kosong di bagian nama ibu kandung. Kalau sekarang di Dopex perlu konfirmasi nama ibu kandung, nama ibu kandung. Jadi misalnya dulu daftarnya punya NPP sebelum menikah nih, statusnya tidak kawin. Lalu sekarang menikah. Nah, nanti perlu update nomor kakak sama masukkan nama ibu kandung, biasanya itu. Kita langsung verifikasinya terintegrasi sama Dukcapil untuk nama badan. Ya, sekali. Untuk badan kita terintegrasi sama Ditjen. Oke. Ini belum ada pertanyaan lagi nih Kak. Ada pesan sponsor lagi Kak yang mau disampaikan? Oh ada. Dari Kak Esa Fabx. Nah, halo Kak Esa Fabx. Apabila setelah login terus tertulis halaman ini tidak berfungsi, gimana Kak? Setelah login halaman ini tidak berfungsi. Nah, kalau misalnya Kak Isafab X ya, bacanya gimana nih? Kalau misalnya setelah login, terus kemudian tertulis halaman ini tidak berfungsi, ada beberapa kemungkinan ya sebenarnya. Yang pertama bisa jadi karena jaringan, ya, bisa jadi karena jaringannya terputus ketika proses loginnya. Yang kedua bisa jadi juga karena memang ada gangguan server, tapi ini kemungkinan kecil sekali ya. Kalau biasanya gangguan server itu akan ada informasi dari kantor pusat. Nah, terus kemudian yang kemungkinan yang terakhirnya ada kemungkinan ini halaman yang dituju itu salah. Oh iya. Ya, karena salah ya bisa jadi emang tidak bisa diakses. Namanya salah ya. Kita salah alamat masuknya nggak bisa. Yang kemudian perlu bisa jadi yang terakhir ini sekali solusinya mungkin ya. Perlu dilakukan kayak sejenis clear test ya, membersihkan browsernya, historinya. Bisa jadi ada historinya itu yang ternyata kadang Cortex itu ketika diupdate itu butuh untuk membersihkan chat history, terus cookiesnya itu perlu dibersihkan biar nanti segera mengakses data yang baru saja diupdate oleh kantor pusat. Dan ini Cortex kan kalau kita lihat hampir setiap hari atau setiap pekan itu selalu ada update baru seperti itu untuk menjaga agar kualitas data dan aksesnya itu bisa lebih baik, lebih lancar seperti itu. Jadi nyaman gitu ya pakainya Cortex. Iya, itu yang kemudian bisa kita informasikan. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti tetap kami sarankan ya, kita juga tetap akan bantu. Kalau misalnya mau ke KPP ya kita akan bantu cek apakah memang terkait dengan jaringannya. Kalau jaringan jelas ya, berarti kalau kita coba di sini bisa. Kalau misalnya terkait dengan server jelas dari manapun nggak bisa gitu kan. Kalau terkait clear test ya, berarti ya bisa kita bantulah nanti. Tapi kita juga akan bantu deteksi. Bisa jadi ada juga kawan pajak yang kalau login, terutama yang baru pertama login ya tadi diceritakan itu kalau saya sudah login, sudah masukkan password sudah benar, tapi begitu login ternyata masuk ke halaman verifikasi. Itu selalu begitu, itu gimana? Nah itu biasanya nunggu beberapa saat. Kalau nggak gitu ya kita akan laporkan kantor pusat agar dicek ulang apakah ini sudah bisa digunakan atau belum akunnya seperti itu. Kak Esa Fabx ya? Kak, kalau misalnya nih kakak udah coba ternyata masih error nih, masih halaman tidak bisa diakses, udah mencoba yang Kak Subita disarankan, di-refresh ulang, dan diperhatikan ya Kak, atau clear case tetap nggak bisa, kakak boleh WA kami aja, nanti bisa di-screenshotkan ya Kak ya, kendalanya itu munculnya seperti apa. Di nomor handphone helpdesk kami 0811 3377 653 Kak. 0811 3377 653 atau bisa dicek di profil Instagramnya ada nomor WA kami. Ya. Oke. Kita ya. Iya. Ada 2 pertanyaan lagi nih Kak. Yang pertanyaan dari Kak Bay D Kika. Ini sebenarnya sama ini kayaknya.
dua pertanyaan tapi satu jawaban dia. Oke, ada dua nih, kita bacakan langsung ya Kak. By Dekika, kalau sudah NE apakah masih harus aktivasi di konteks Kak? Terus yang kedua dari Kak Miel Kru, NPWP saya jadi satu sama suami, apa harus aktivasi Kak? Aktivasi Pak. Mas Dior. Boleh Mas Dior. Nah, dari Kak, By Dekika sama Kak Miel Kru. oke. Kak, baik Dekika. Baik. Halo. Kalau sudah ini apakah masih harus aktivasi di korteks? Nah, aktivasi di korteks itu tidak langsung mengubah NE menjadi aktif ya. Iya. Itu poinnya adalah itu sebenarnya. Jadi nanti kakak bisa tetap membuat aktivasi akun korteks, membuat akun korteksnya. Itu nanti untuk kepentingannya apa? Untuk kepentingannya untuk misalnya untuk nyetak NPWP kan bisa di portal saya dokumen itu hasilkan dokumen bisa cetak NPWP. Lalu misalnya untuk update data, nah update data itu perlu kan. Jadi untuk update data alamat, lalu untuk update data nomor handphone, nomor email itu juga perlu datanya. Jadi perlu diupdate. Tapi itu tidak akan mengubah data alamat, lalu untuk itu tidak akan mengubah dari NE jadi aktif. Jadi sama kayak buat akun lah gitu ya, kayak buat akun. Malah sebaiknya diakses ya Kak, supaya kita tahu data terupdate itu apa. Iya. Jadi Kakak juga bisa ini cek terus nih, apakah memang statusnya masih NE, non-aktif, non-efektif ya. iya, atau memang diaktifkan nih. Karena Iya, kan aktifan benar. NPWP itu salah satunya bisa secara Ya di profil saya itu ada tulisannya tuh kok di scroll ke bawah itu. Nanti statusnya Masih banyak. aktif atau aktif gitu. Oke. Yang istri Kak tadi Kak? Oh yang Masih. pertanyaan Iya. dari Pak Kak Milcu. NPB jadi satu sama suami apa harus aktivasi Pak? Nah kalau untuk ini kan korteks ini kan membacanya baik NIK ya Kak ya, baik NIK. Jadi masing-masing itu sebenarnya punya akunnya sendiri-sendiri Kak. Jadi suami NIK suami itu punya akun korteks suami, istri juga punya akun korteks sendiri begitu. Tapi nanti kan untuk istri itu kan sebenarnya bisa gabung kewajiban kewajibannya dengan suami sebenarnya. Nanti namanya itu dalam konteks family tax unit. Nah, family tax unit itu di situ bisa mencantumkan nama suami, terus nama istri, misalnya nama anaknya, siapa gitu. Jadi nanti bisa jadi satu. Namanya family tax unit kalau di konteks. Lebih komplit sebenarnya di konteks itu. Jadi tetap punya akun korteks sendiri ya Kak ya, Ya, untuk istri ya. Dan kalau istri yang digabung dengan suami itu statusnya sekarang apa Kak? Kalau misalnya digabung? Kalau digabung ini dalam artian istri tidak punya NPWP ya, atau penghasilannya digabungkan seperti itu. NPWP-nya digabung sama suami nih Kak? Kalau memang normalnya di dalam ketentuan kita di ketentuan perpajakan itu, jadi satu keluarga itu adalah satu kesatuan ekonomi. Family tax unit tadi Ya, family tax unit. Jadi seorang istri, anak, terus kemudian ya pokoknya anak lah yang jadi tanggungannya kepala keluarga, maka cukup satu NPWP. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, apakah masing-masing ini perlu aktifkan akun korteks? Nah, ya seperti jelaskan Mas Dior tadi kan, boleh gitu. Untuk apa? Banyak sebenarnya kegunaannya. Nah, salah satunya contoh misalnya, suami sudah punya NPWP, istri nggak punya. Nah, tapi istri ini juga kepala sekolah misalnya. Itu gimana gitu? Ada kewajiban untuk melaporkan atau minimal punya hak atau kewajiban tanda tangan di dokumen-dokumen perpajakan sekolah itu. Nah, dia harus punya akun sendiri. Tapi tidak punya NPWP karena masih gabung dengan suami. Itu bisa. Tadi ikut suami. Iya, cuma dia istri boleh punya akun sendiri untuk melaksanakan kewajibannya sendiri. Gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan Ya. dari Kak Arisis. Bagaimana jika suami dan istri masing-masing sudah punya NPWP? Untuk konteks ini, bagaimana pelaporan? Tetap laporan pajak sendiri-sendiri atau digabung? Oke. Jadi pertanyaan dari Kak Arisis. Ya. Jadi kalau misalnya dulu kan sudah pernah terdaftar NPWP masing-masing nih, masing-masing. Nah, nanti kalau statusnya dua-duanya aktif, berarti wajib laporan SPT tahunan. Ya, benar. Gitu. Kalau dua-duanya aktif wajib laporan SPT tahunan. Kalau misalnya yang aktif suaminya, berarti yang suaminya yang lapor, istrinya kan berarti kan tidak aktif, berarti tidak wajib laporan SPT tahunan. Begitu kan?
Ya, tetap kembali ya pilihan tadi, pilihan. Karena pada dasarnya cukup satu NPWP satu keluarga. Tapi kalau memang sudah punya NPWP sebelumnya dan tetap ingin punya NPWP masing-masing boleh. Jadi kawan pajak boleh lanjutkan boleh, tapi gabung juga boleh. Kalau misal mau digabung ya NPWP-nya istri ini dinonaktifkan saja, kemudian dimasukkan ke anggota keluarga atau tadi FTU ya, Family Tax Unit, agar gabung ke suami. Nanti setelah itu maka NPWP-nya istri sudah tidak ada lagi kewajiban apapun. Ya, seperti itu. Kalau misalnya dua-duanya bekerja nih, berarti yang laporan si suami ditambah nanti laporan Penghasilan dari istri gabung begitu. Oke. Jadi kalau istri mau digabung, punyanya istri di nonaktifkan ya Kak ya? Iya. Tapi salah satu harus aktif ya. Oke, punyanya suami harus aktif berarti kalau mau digabungkan. Nggak boleh nih nonaktif semua ya kalau mau digabungkan. Nah, kawan pajak di sini udah nggak ada pertanyaan lagi nih Kak. Ini Kayaknya sudah kosong. Iya, udah kosong nih. Kita cukupkan dulu ya kawan pajak semua ya. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bisa memberikan pencerahan dan memberikan manfaat untuk kita semua. Akhir kata kami pamit undur diri. Sampai jumpa di IG Live berikutnya dengan tema yang lebih menarik dan up to date. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.